Bina Iman Little Star Paroki Santo Andreas. Usia 2 tahun sampai 5 tahun. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Nah, kali ini kita bertemu lagi di Bina Iman Anak Online kelas Little Star. Adik-adik di rumah hari ini akan Bina Iman ditemani oleh Kak Elsa dan Kak Moses. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita ambil sikap yang baik. Kita doa dulu ya. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan. Syukur Engkau memberkati kami semua dalam istirahat tadi malam hingga saat ini kami bisa bangun dengan segar, dengan sehat untuk melanjutkan kegiatan kami, terutama mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini. Bimbinglah kami Tuhan supaya dapat mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini dengan baik. Semoga kami semakin dekat denganmu dan semakin mampu melaksanakan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tadi kita sudah sama-sama berdoa. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua di rumah untuk memuji Tuhan. Yuk, semangat ya, kita nyanyi bersama. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Ajak pula teman, janganlah ditinggalkan. Hai lekaslah teman, engkau dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Ajak pula teman, janganlah ditinggalkan. Hai lekaslah teman, engkau dinanti Tuhan. Kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya adalah gadis yang bodoh, dan 5 sisanya adalah gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh hanya membawa pelita saja, tetapi gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita dan persediaan minyak yang cukup. Saat mereka sedang menunggu, mengantuklah mereka dan tertidur. Lalu datanglah mempelai tersebut. Para gadis yang bodoh kebingungan karena pelita mereka hampir padam. Lalu mereka meminta persediaan minyak milik gadis yang bijaksana. Namun gadis yang bijaksana meminta mereka untuk membelinya di penjual minyak. Saat gadis bodoh pergi membeli minyak, masuklah gadis-gadis bijaksana ini bersama mempelai laki-laki.
Dan saat gadis bodoh itu kembali, pintunya sudah ditutup. Mereka tidak bisa masuk. Lalu mereka mengetuk-ngetuk pintu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi tuan tersebut menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik sekalian, tadi adik-adik sudah mendengar cerita kitab suci yang bercerita mengenai 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis bodoh. Nah, dari cerita kitab suci ini, Yesus mau memberikan pesan apa ya kepada adik-adik, kepada kita semua, kepada kakak juga. Nah, yang ingin Yesus sampaikan kepada kita melalui cerita kitab suci tadi adalah adik-adik, kakak juga, dan kita semua itu hendaknya selalu bersiap-siap, berjaga-jaga, melakukan persiapan sebelum melakukan suatu kegiatan. Nah, bagaimana ya kira-kira orang yang selalu siap, selalu berjaga-jaga sebelum melakukan suatu kegiatan? Nah, ini kakak kasih contoh ya. Contoh misalnya adik-adik ini ya. Misalkan pada suatu ketika ada pengumuman diadakan lomba menggambar dan mewarnai gitu ya. Lalu adik-adik ada yang mau ikut nih. Udah mendaftar, udah semangat untuk ikut. Nah, supaya adik-adik bisa mengikuti perlombaan ini dengan baik, maka adik-adik harus menyiapkan diri sebaik-baiknya, memiliki perlengkapan yang dibutuhkan, menyiapkan peralatan-peralatan yang mendukung supaya adik-adik bisa mengikuti perlombaan dengan baik. Nah, kalau adik-adik mau menggambar dan mewarnai, tentunya adik-adik harus punya persiapan yang mendukung hal tersebut. Misalnya, ini kakak kasih contoh ya. Misalnya, adik-adik harus punya ini apa namanya? Spidol warna ya, atau bisa krayon, atau bisa cat warna, atau bisa pensil warna yang lainnya yang dipakai untuk menggambar atau mewarnai. Nah, ini salah satu persiapan yang dibutuhkan sebelum adik-adik ikut lomba menggambar. Selain itu juga misalnya adik-adik memerlukan kertas ya, kertas atau buku gambar. Nah, kalau sudah punya persiapan seperti ini, berarti adik-adik sudah siap mengikuti lombanya. Nah, coba bayangkan adik-adik mengikuti sebuah lomba, datang ke sebuah lomba, tapi tanpa persiapan, tanpa membawa ini misalnya, nggak ada spidol warna, nggak ada pensil warna, nggak ada kertas gambar. Nah, begitu lombanya dimulai, teman-teman di kanan kirinya, di depan belakangnya sudah mulai menggambar, sudah mulai ikut perlombaan dengan baik. Adik-adik hanya cuma bisa melihat, melongo begini ya, tidak bisa memulai. Nah, mau meminjam kepada teman di kanan kirinya, depan belakangnya tidak mungkin, karena peralatan mereka juga dipakai untuk dirinya sendiri. Nah, itu mengapa adik-adik atau kita semua kakak juga perlu menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan sebelum kita mengikuti suatu kegiatan. Nah, kalau kita menyiapkan hal-hal seperti ini, kita juga akan disebut sebagai anak-anak yang bijaksana, seperti gadis-gadis bijaksana yang diceritakan dalam Injil tadi ya. Nah, ini namanya persiapan atau perlengkapan jasmani, perlengkapan fisik. Tapi juga adik-adik jangan lupa loh ya, kalau kita mau mengikuti suatu kegiatan, mau mengikuti suatu hal, jangan lupa juga kita menyiapkan diri dengan yang namanya perlengkapan rohani. Nah, itu apa? Ayo kira-kira adik-adik ada yang bisa tahu nggak sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kita melakukan suatu hal, kita harus ngapain kira-kira sebagai perlengkapan atau senjata rohani kita? Yaitu berdoa adik-adik. Nah, sebelum berangkat sekolah, sebelum mengikuti lomba, sebelum mengikuti
ibadah atau perayaan Ekaristi di gereja, jangan lupa berdoa dulu. Supaya semua hal yang adik-adik lakukan, yang adik-adik kerjakan, itu juga diberkati dan direstui oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, begitulah kira-kira gambaran anak-anak terang, anak-anak bijaksana, sebagaimana juga gadis-gadis bijaksana dalam cerita Injil tadi. Nah, sekarang adik-adik tinggal pilih, mau jadi anak-anak bijaksana atau mau jadi anak-anak yang bodoh. Tentunya kita milih menjadi anak-anak yang bijaksana dong, anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus, selalu diberkati Tuhan Yesus. Begitu ya adik-adik? Bisa dong? Pasti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat bermain, atau dimanapun adik-adik berada. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik semua. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus jaga, saya laskar Kristus jaga. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, kreativitas hari ini adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk mendownload di link di bawah ini, atau adik-adik bisa melihat di description box. Nah, setelah di-download, adik-adik silahkan mengisi labirin ini ya. Lalu setelah adik-adik selesai mengerjakan, bisa kembali minta tolong mama atau papa untuk mengirimkan ke kakak-kakak pembina. Selamat mengerjakan adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, lalu mendengarkan renungan, lalu ada juga kreativitas yang bisa adik-adik kerjakan bersama mama papa. Sekarang kita akan mengakhiri Bina Iman kali ini. Tapi sebelumnya kita bersikap doa yang baik yuk. Kita berdoa dulu. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih karena Engkau telah menyertai dan membimbing kami dalam mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini sampai selesai dengan baik. Tuhan, semoga kami semakin hari semakin menjadi anak-anak yang bijaksana, menjadi anak-anak terang kesayangan Tuhan yang setia kepada Yesus dalam segala tindakan dan kegiatan kami sehari-hari. Jagalah kami ya Tuhan dengan kesehatan yang baik. Jagalah juga keluarga kami, papa, mama, adik-adik, dan kakak-kakak kami. Semoga kami semua selalu dalam lindungan Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Bina Iman hari ini dengan baik. Semoga adik-adik semua selalu diberikan kesehatan, diberkati Tuhan, dan semakin menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Amin. Nah adik-adik, sampai bertemu di Bina Iman minggu depan ya. Dah.
sampai pagi.